Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pencegahan kecelakaan atau penyakit akibat kerja di rumah sakit. Ya, ini merupakan topik di mata kuliah K5 ya. Jadi nanti kita akan belajar apa saja sih pencegahan kecelakaan atau penyakit akibat kerja di lingkungan kerja rumah sakit. Karena kenapa? Karena otomatis di profesi keperawatan ya, yang notabene adalah profesi kesehatan ya, jadi seringnya dan mayoritas perawat, nurse itu kerjanya ya di lingkungan rumah sakit. Yang mana sangat berisiko sekali terkait adanya ini ya resiko terkena penyakit ya akibat bisa kelalaian kerja ataupun ada kecelakaan yang bisa menyebabkan kecacatan dan sebagainya. Ya, itulah kenapa akan kita pelajari bagaimana sih mencegah hal yang tidak diinginkan itu terjadi. Ya, jadi siapa sih yang ingin jadi perawat? Ya, yang intinya ingin jadi perawat tapi berisiko. Ya, jadi kita jadi perawat ya tentu pekerjaan yang berisiko, tapi kita bisa mencegah hal tersebut. Dengan apa ya? Tentunya dengan bagaimana kita mengetahui ilmunya. Nah, untuk saat ini kita akan belajar tentang topik itu ya. Yang pertama yaitu keselamatan dan kesehatan kerja di sini ya. Apa itu sih keselamatan kerja? Ya, jadi keselamatan kerja adalah kondisi para karyawan ya, yang terlindung dari cedera yang disebabkan berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, di sini bisa dianalogikan kalau misalnya karyawan di sini adalah perawat, ya jadi perawat itu terlindung dari segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya ingin memasukkan obat atau ingin mengambil darah, si karyawannya tidak apa ya atau perawatnya tidak disertai dengan alat pelindung diri atau APD yang mumpuni. Nah, itu kan akan beresiko nanti. Ya, itulah kenapa APD di sini harusnya disiapkan oleh ini ya oleh rumah sakit nantinya ya. Terus terkait kesehatan kerja adalah kondisi para karyawan yang terbebas dari berbagai penyakit fisik dan emosional yang disebabkan oleh pekerjaan. Contoh ya misalnya perawat bekerja di ruang infeksius ya. Jadi di sini perawat tersebut ya harusnya terhindar dari penyakit infeksius ya. Saya kerja di lingkungan area ini ya penyakit dalam ya atau TB, tuberkulosis itu kan beresiko menulari sangat tinggi. Namun dengan dilengkapi dengan alat pelindung diri yang mumpuni, ya insya Allah karyawan atau perawat tersebut tidak akan apa ya tidak akan tertular. Ya sehingga harus ada mekanisme dan prosedur yang harus dilakukan di sini. Ya, apa sih kecelakaan akibat kerja itu atau disingkat KAK di sini ya. Kecelakaan akibat kerja itu adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan pada karyawan ya, atau pada perawat di sini ya. Jadi siapa sih yang ingin celaka akibat kerja? Saya rasa di sini semua yang jadi perawat tidak ingin hal ini terjadi ya. Hanya di sini kan ada apa ya ada case tertentu ya misalnya ini ada yang tidak terduga atau tidak diharapkan. Nah, ini berarti tidak ada unsur-unsur kesengajaan. Contoh yang pertama adalah tidak terduga, ya, tidak ditelatar belakangi oleh unsur kesengajaan dan tidak direncanakan, otomatis namanya juga tidak terduga. Atau juga tidak intinya tidak ada peristiwa sabotase ataupun kriminalis ya. Ya, di sini adalah di luar ruang lingkup kecelakaan. Ya, jadi intinya di sini kalau tidak terduga tidak ada yang menginginkan ini. Ya, ada juga yang tidak diharapkan. Jadi peristiwa kecelakaan disertai oleh kerugian material ataupun penderitaan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat. Ya, berarti di sini sudah paham bahwasanya itu akan beresiko. Namun di sini tidak diharapkan dalam arti bisa merugikan ya di sini sehingga itu mungkin saja dianggap dengan pekerjaan yang beresiko. Ya, tentunya pekerjaan beresiko tuh sesuai lah ya antara hak dan kewajiban nanti. Kecelakaan kerja di sini ya. Kecelakaan akibat kerja adalah kecelakaan yang ada hubungannya dengan kerja
dalam kecelakaan terjadi karena pekerjaan atau pada waktu melaksanaan pekerjaan. Jadi kecelakaan akibat kerja ini adalah ada korelasinya. Misalnya kecelakaan pada perawat, misalnya menyuntik pasien tapi tertusuk. Nah ini ya, jadi terjadi karena pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. Nah itu dikatakan kecelakaan akibat kerja. Ada juga bahaya pekerjaan, ya, yang dapat diartikan sebagai faktor yang dalam pekerjaan yang dapat mendatangkan kecelakaan. Ya, jika kecelakaan telah terjadi, maka bahaya tersebut disebut sebagai bahaya nyata. Di bahaya pekerjaan ini adalah faktor-faktor, misalnya kita menjadi perawat. Apa bahayanya itu? Ya, salah satunya adalah risiko tertular penyakit. Tapi ini kan hanya resiko, belum tentu langsung tertular. Tapi ketika terjadi, nah, maka bahaya tersebut menjadi bahaya nyata atau istilahnya sudah terjadi. Nah, berikut ini jenis-jenis kerugian yang bisa disebabkan akibat kecelakaan kerja. Antara satu adalah kerusakan. Ya bisa kerusakan banyak di sini ya, terkait tadi ada physically, emosional ya. Ada juga kekacauan organisasi ya, manajemennya atau manajerialnya ya. Keluhan dan kesedihan otomatis ada kelainan kecacatan juga bisa terjadi sampai dengan kematian. Ya, contoh yang nyata saat ini pada masa pandemi ya, sudah jelas ya banyak petugas medis yang meninggal ya, walaupun kita menyampingkan itu adalah takdir yang kuasa ya, tapi itu adalah termasuk resiko dari pekerjaan. Kita menolong, kita sudah niat nawa itu sudah baik, tapi kita tidak tahu ya hal yang mungkin terjadi sehingga bisa menyebabkan kematian nanti ya. Berikutnya faktor-faktor yang berhubungan dengan kecelakaan kerja ya. Yang pertama adalah kesehatan kerja otomatis ya. Ada keselamatan kerja ya, rumah sakit ya, lingkungan kerja ya di sini ya. Ada perawat ya, antar profesi juga. Ada program K3 di rumah sakit ya, program keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit juga bisa mempengaruhi ya. Dan juga yang paling penting juga adalah APD atau alat pelindung diri ya, apalagi di masa pandemi seperti ini ya. Sudah kan yang seperti kalian tahu ada namanya APD level 1, 2 dan 3. Ya, itu yang harus kalian ketahui nanti ya. Penyebab kecelakaan kerja pada perawat yang sering yang pertama misalnya faktor lingkungan adalah physically, yaitu seperti suhu, kelembapan, penerangan, radiasi dan sebagainya. Ini sering sekali ya. Mungkin yang bisa saya garis bawahi adalah terkait radiasi. Ya, radiasi di sini ini yang harus benar-benar diperhatikan karena efeknya itu adalah jangka panjang. Ya, sehingga harus benar-benar diperhatikan bagaimana kita bisa menghindari efek radiasi ini. Ya, misalnya ada zat kimia di sini seperti gas uap, zat toksik ya mungkin saja ya seperti tadi yang sempat saya singgung. Misalnya kita ingin memasukkan obat, nah itu adalah zat kimia toksik ya, beracun ya buat tubuh ya. Ya, jadi bisa ketika kita sakit ya, contoh aja obat antibiotik ya, intinya itu yang nggak baik ya, tapi itu juga bisa berisiko terkena kita ya. Jadi ya itu itulah kenapa hati-hati jika ingin memasukkan obat harus disesuaikan prosedurnya ya. Ada juga biologi ya, di sini seperti tumbuhan hewan yang dapat mengganggu penglihatan ya, seperti lalat, nyamuk, jamur dan sebagainya. Itu mungkin saja bisa terjadi ya ketika misalnya di bangsal atau di ruang ranap yang misalnya sudah tua jarang dibersihkan sehingga ada apa istilahnya seperti lumut. Nah itu kan tumbuhan ya dapat mengganggu, dapat ya. Ya jadi contoh misalnya kepleset ya, jatuh dan sebagainya, itu kan menjadi kecelakaan kerja. Kita jatuh di ruang kerja, di lingkungan kerja itu masuk kecelakaan kerja, apalagi jatuhnya dikarenakan hal-hal yang seperti ini ya. Atau ergonomik ya, kesesuaian tempat kerja dan dimensi tubuh lah, ini tadi ya seperti yang dikatakan jatuh, ternyata jatuhnya bukan karena lumut, misalnya karena tempat kerja atau misalnya tangga yang tidak ergonomis ya, bisa saja terjadi ya. Ya ini yang sering ya terkait psikologis ya, ini rekan, atasan, rumah sakit, pasien dan keluarga, yaitu istilahnya faktor stresornya sangat tinggi. Apalagi di zaman sekarang ya, pasien dan keluarga itu kalau kita bilang banyak tuntutan, banyak keluhan ya, apalagi sekarang sedikit-sedikit kan bisa dicek ya di online dan sebagainya, sehingga banyak sekali yang bisa memicu terkait stresor di sini ya. Yang B adalah faktor mekanis ya, mekanis di sini terkait
peralatan yang menunjang. Ya, di sini ya ada 1 unit kerjanya, ya peralatan kerja, tersedianya APD juga, adanya pelatihan K3RS tadi ya, keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit ya. Adanya juga jenis pekerjaan dan lain sebagainya yang itu bisa menjadi faktor mekanisnya. Atau juga ada yang poin C adalah faktor manusia ya. Jadi sini kalau fisiologinya ada usia ya, semakin mungkin misalnya tambah tua, tambah beresiko rentan mungkin saja terjadi ya. Waktu kerja ya, di sini lama kerja, istirahat shiftnya misalnya antara shift yang 5 jam, 7 jam sampai dengan yang 10 jam pasti berbeda. Ada sikap kerja, ukuran tubuh, jenis kelamin, status gizi, usia dan kesehatan ya. Di sini sangat sekali berpengaruh physically ya. Psikologis seperti tadi yang sempat disinggung ya, motivasi kerja, hubungan kerja, pendidikan, keterampilan, kedisiplinan, penggunaan alat pelindung diri, beban kerja itu juga sangat mempengaruhi ya, bisa menyebabkan kecelakaan kerja pada perawat. Sini dari penelitian ya yang sempat kita cari di sini ya. Di sini ada beberapa jenis kecelakaan kerja di rumah sakit ya. Di sini yang terjadi pada perawat ya. Di sini ya ada yang terjatuh, tertimpa benda ya, tertumbuk ya, kejepit ya, kena arus listrik ya, tertusuk jarum suntik dan teriris ya. Tertusuk jarum suntik inilah yang paling banyak ya. Itulah kenapa hati-hati jika ingin memasukkan obat ya. Kalau di unit yang paling banyak di mana sih? Ternyata di ruang anak ya, 29%. Kenapa? Bisa saja terjadi karena di ruang anak itu contoh ingin memasukkan obat kan namanya anak kecil ya. Seringnya udah takut, stres ya kalau ketemu dengan perawat sehingga dia meronta dan sebagainya, gerak dan sebagainya sehingga bisa beresiko. Ya. Yang kedua ada di ruang IGD ya, unit gawat darurat ya, ini bisa mungkin saja terjadi ya karena alurnya yang sangat cepat, tinggi dan sebagainya bisa saja terjadi kesalahan atau kecelakaan kerja. Sisanya itu ada OK, kamar operasi ya, ICU, ruang bedah, ruang dewasa dan sebagainya ya. Sini ada penyakit akibat kerja, tersingkat PAK. Sini ya, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses maupun lingkungan kerja atau man-made disease. Jadi bisa disebabkan oleh orangnya juga di sini ya. Penyakit akibat kerja bisa dikatakan sebagai gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan ataupun diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini juga bisa memicu adanya suatu penyakit ya. Ini penyakit akibat kerja faktor fisiknya ya, misalnya diakibatkan oleh suara tinggi atau bising ya, ada temperatur atau suhu tinggi ya, nggak ada AC-nya misalnya, atau sekarang pakai APD level 3 tapi berjam-jam itu bisa menyebabkan shock nanti ya, kekurangan cairan ya, terkena radiasi bisa ya, adanya kena sinar ultraviolet ya, radioaktif, jadi sinar-sinar alfa, beta, gamma itu juga menyebabkan gangguan pada sel tubuh manusia juga bisa terjadi ya. Tekanan udara tinggi menyebabkan Cason disease ya, atau sindrom dekompresi itu bisa terjadi ketika di ruang kerja yang memiliki tekanan dekompresi yang tinggi ya, misalnya di hiperbarik ya. Hiperbarik itu ada alat yang istilahnya tekanan udaranya diatur di sana ya. Atau juga getaran menyebabkan Raynaud's disease atau gangguan metabolisme, atau juga ada polineuritis itu juga banyak yang menyebabkan faktor fisiknya. Ada juga di sini faktor biologi ya. Sini ya ada virus ya seperti HIV, rabies, hepatitis ya. Jamur ada antraks, leptospirosis ya, TBC ya. Parasit juga ada ankylostomosis ya atau sitosomiasis ya, itu juga bisa menyebabkan penyakit akibat kerja karena ini mungkin saja ditemukan di area rumah sakit nanti ya. Penyakit akibat kerja ada yang faktor ergonomi ya, positioning di sini ya, misalnya cara kerja, posisi kerja ya, itu juga bisa menjadi suatu faktor penyebab ya penyakit akibat kerja ya, akhirnya seperti kecetit ya atau boyoan lah, itu bisa termasuk faktor ergonomi ya.
Nah, bisa apa efeknya terhadap tubuh ya? Bisa kelelahan fisik, nyeri otot, deformitas tulang, perubahan bentuk, dislokasi, kecelakaan dan sebagainya. Ada juga faktor psikologi di sini ya. Faktor ini disebabkan akibat organisasi kerja, tipe kepemimpinan, hubungan kerja, komunikasi, keamanan, tipe kerja ya itu juga bisa mempengaruhi ya. Intinya adalah berupa stres kerja, stresor dari dalam ataupun dari luar ya. Bagaimana sih mencegah KAK atau PAK di sini ya? Kalau lihat dari manajemen K3 di rumah sakit seperti apa ya? Upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, mengendalikan bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi. Ini manajemen K3 yang harusnya sudah diterapkan di setiap rumah sakit ya. Dasar hukumnya apa saja nih? Silahkan kalian bisa browsing di sini ya. Ada UU Undang-Undang nomor 1 ya sampai dengan Permenkes nomor 66 tahun 2016 tentang K3RS. Coba dicari dan dibaca, itu banyak sekali mekanisme terkait apa sih K3 di rumah sakit itu ya. Tujuannya apa sih K3 di rumah sakit? Ya udah jelas ya. Terciptanya cara kerja, lingkungan kerja yang sehat, aman, nyaman, dan dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan karyawan di rumah sakit, baik perawat, dokter, apoteker, ya pekerja kesehatan, cleaning service, dan semuanya. Ya, sehingga bisa meningkat derajat kesehatannya. Manfaatnya apa saja sih? Yang jelas bagi rumah sakit bisa meningkatkan mutu pelayanan, mempertahankan kelangsungan operasional rumah sakit, dan bisa meningkatkan citra rumah sakit. Ya, otomatis citranya akan semakin baik ketika K3-nya ini terlaksana dengan baik dan benar. Bagi karyawan, ya termasuk bagi perawat sini yang melindungi karyawan dari penyakit akibat kerja atau PAK dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja atau KAK. Di sini ya. Jadi ini bisa melindungi karyawan termasuk perawat terkait PAK dan KAK. Terus untuk bagi pasien dan pengunjung apa itu? Ya, selain mutu pelayanan yang baik ya, bisa meningkatkan kepuasan pasien dan pengunjung sehingga nanti hubungannya juga bisa meningkatkan citra dan nanti bisa meningkatkan kapasitas penjualan atau pelayanan yang ada di rumah sakit. Perlunya menjalankan program keselamatan kerja untuk apa? Ya, yang jelas untuk mencegah kerugian fisik dan finansial yang bisa diderita karyawan. Ya, meminimalkan itu ya, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas perusahaan atau rumah sakit sini otomatis. Ketika karyawannya banyaknya sakit ya, siapa terus yang akan kerja? Itu kan akan mengganggu produktivitas. Menghemat biaya premi asuransi otomatis karena sudah dicegah di sini ya, sehingga tidak perlu klaim premi asuransi juga, dan menghindari tuntutan hukum ya. Ketika kalian sudah baca undang-undang dan sebagainya itu nanti kalian bisa mengetahui oh ternyata kita bisa menuntut loh tempat kerja ketika kita apa ya sapesnya ini ya terkena penyakit atau kecelakaan akibat di lingkungan kerja di sini ya. Ini risiko bahaya bisa dikendalikan melalui 5 hierarki ya. Apa itu? Eliminasi ya, membuang ya, substitusi, mengganti, eksperimen atau engineering, yaitu seperti bagaimana kita meneliti ya berisiko atau enggaknya. Dari administratif, bagaimana kita juga harus mencatat ini yang berisiko, ini yang enggak, dan itu harus apa istilahnya disampaikan. Dan yang terakhir ada alat pelindung diri. Ini yang paling penting juga ya, bagaimana kita bisa melindungi diri dengan alat ya, misalnya masker, ya sarung tangan dan sebagainya. Jika cedera dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan ya, seperti apa itu nanti menyadarkan karyawan tentang benda-benda berbahaya ya, seperti yang kemarin kita sempat pelajari terkait bahan berbahaya dan beracun ya, kita harus paham itu. Terus memasang alat-alat kontrol produksi yang berisiko juga di sini ya, menyusun prosedur kerja yang aman, mendorong penggunaan alat-alat pengaman atau pelindung yang layak digunakan. Nah ini yang penting, yang layak digunakan. Ya, jadi tidak asal menggunakan alat pelindung diri, tapi yang layak dan kalau bisa berstandar nasional. Nah, ini ya budaya K3 ya, apa saja itu menjauhi sikap atau perilaku hasyat ya yang bisa menimbulkan bahaya. Melaksanakan K3 secara konsekuen ya, istiqomah ya, mengajak dan mensupervisi rekan kerja ya, saling mengingatkan, mengadakan pelatihan dan pendidikan K3 ya, melakukan penilaian secara berulang atau supervisi sehingga kita terus dilihat, dipantau ya, menjadi teladan dan bisa mengembangkan diri. Itu yang paling penting dalam
budaya keselamatan kesehatan kerja di rumah sakit. Oke, jika ada pertanyaan nanti bisa dilanjutkan di forum diskusi ya. Mungkin saya jelaskan di sini terkait penugasan yang akan dilakukan teman-teman di minggu depan ya. Seperti apa itu ya? Nanti ini ya, silakan kelas nanti dibagi menjadi 4 kelompok ya. Yang mana 2 kelompoknya membahas tentang PAK ya, penyakit akibat kerja, dan 2 kelompok membahas tentang KAK, kecelakaan akibat kerja. Nanti silakan setiap kelompok mencari penyakit akibat kerja dan kecelakaan akibat kerja di rumah sakit, khususnya kalau bisa di sini perawat ya, sesuai jenis penyakit atau kecelakaan minimal 2 yang dibahas ya, minimal 2 topik yang dibahas dan berbeda setiap masing-masing kelompok. Misalnya antara PAK ya, kelompok 1 dan 2-nya dibedakan, antara KAK juga kelompok 1 dan 2-nya dibedakan. Terus carilah bagaimana manajemen kecelakaan atau penyakit tersebut membuat SOP-nya nanti di sini juga termasuk tugas ini ya, praktikum nanti ya. Terus sajikan dalam bentuk PPT yang mana nanti akan dipresentasikan di minggu depan di pertemuan selanjutnya TM10. Dipresentasikan setiap kelompok, nanti kita diskusikan di sana. Ya, jika ada yang kurang jelas silahkan TJ atau CO menanyakan ke saya nanti. Ya, kita akan jelaskan. Oke, saya rasa cukup untuk topik kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.